tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Uripto bahwa di dalam penilaian, terutama penilaian mengenai SPIP, itu ada beberapa perkembangan lah istilahnya. Karena kan belakangan ternyata ada MRI maupun YPK yang memang perlu dilakukan penilaian juga, sehingga perlu adanya integrasi, sehingga di dalam SPIP sudah mencakup keseluruhan. Nah, kira-kira seperti itulah tadi yang disampaikan oleh Pak Urip. Tapi mohon izin, ini kalau boleh saya mungkin share ya, melanjutkan sih sebenarnya materinya. Lingkupnya kalau boleh kami sampaikan itu memang lebih luas dari apa yang sudah kita lakukan di pelaksanaan ataupun penyelenggaraan SPIP pada saat sebelumnya. Jadi saat ini memang kita menekankan sekali lagi bagaimana perumusan tujuan itu. Perumusan tujuannya, kemudian bagaimana merumuskan tujuannya, menilai prosesnya itu sendiri, dan bagaimana kita melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuannya itu. Jadi ini sebenarnya kita kembali harus mengetahui seberapa jauh tingkat maturitas SPIP itu. Tadi sudah disinggung Pak Urip ya. Untuk melihat efektivitasnya, maka kita harus melakukan penilaian mengenai maturitas SPIP itu sendiri. Nah, jadi untuk yang sekarang sedang dikembangkan ini mungkin saya share sedikit itu pendekatannya maupun bagaimana penyelenggaraannya, sehingga nanti dalam menilai maturitas itu memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Jadi menyasar ke 4 hal tadi ya, atau 3 hal tadi ya. Menilai mengenai manajemen risikonya, kemudian YPK-nya dan SPIP-nya sendiri. Nah, itu secara keseluruhan. Ini mungkin bisa bersama-sama, manajemen dan APIP itu turun, yang satu membangun, yang satu sambil mendampingi, menjamin kualitas dari apa yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen ya, dari APIP-nya. Nah, baru setelah itu selesai, BPKP sebagai evaluator itu nanti turun atau melihat kondisi itu setelah dibangun. Parameter yang dibangun itu banyak terkait dengan untuk pemenuhan tujuan yang keempat ini, yaitu mengenai ketaatan. Nah, kira-kira seperti ini gambaran secara detailnya Bapak Ibu sekalian mengenai perencanaan atau pencapaian penentuan tujuan, penetapan tujuannya, kemudian struktur prosesnya, dan pencapaian tujuannya. Jadi skor, struktur, dan proses di kertas kerja lead 2, jadi ada leadnya. Nanti mungkin lebih gampangnya itu lebih tergambar di dalam kertas kerja. Kira-kira gambaran secara umumnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini misalnya ini untuk unsur subunsur penegakan integritas dan nilai etika. Di sini nanti akan tercantum beberapa parameter. Ya. Ini salah satu contohnya, KL menegakkan integritas dan nilai etika. Nanti ada penjelasannya, ya. Ada penjelasan. Ada kriteria dan ada penjelasannya. Itu masih titik-titik. Nah, apakah di dalam integritas dan nilai etika ini parameter tersebut itu bisa memenuhi atau untuk memenuhi parameter yang mana, itu akan nampak. Jadi sudah dilakukan pemilahan. Kebetulan di sini untuk integritas itu baik SPIP maupun MRI semuanya akan dilakukan penilaian ya. Jadi kemudian kita lihat apakah posisi kita, kondisi kita sekarang berada di kriteria yang mana. Nah, kita mengujinya melalui kriteria yang paling rendah, yaitu di kriteria E.
kebijakan yang mengatur pembinaan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Jadi di kriteria E ini yang dimaksud adalah kebijakan yang dimaksud telah mengatur prosedur pendidikan dan pelatihan pegawai, rencana pengembangan karir pegawai, sistem penilaian kinerja pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai untuk seluruh pegawai baik pimpinan maupun staf. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki kebijakan terkait hal-hal tersebut, itu Bapak Ibu sudah berada di posisi dengan kriteria E. Ini sebenarnya penjelasan ini adalah untuk memudahkan dan tidak mengikat sifatnya. Artinya silahkan apa yang mungkin ada pengembangan-pengembangan lain di tempat Bapak Ibu sekalian yang sifatnya minimal ada itu seperti itu. Nah, itu bisa memenuhi kriteria yang dimaksud. Subunsur ini 25 subunsur. Itu ada yang 3,75%. Ini untuk yang di pertama, yang ke subunsur kedua 10% ya. Kemudian yang di subunsur yang unsur ketiga itu masing-masing 2,27%. Kemudian unsur keempat masing-masing subunsurnya 5%. Nah ini. Kemudian yang kelima itu masing-masing subunsurnya 7,5%. Dan yang di pencapaian tujuan ini 30%, ini juga terbagi masing-masing di efektivitas dan efisiensi, itu untuk outcome dan outputnya 15%. Kemudian keandalan laporan keuangan itu untuk opini itu 25%, dan pengamanan aset terkait administrasi 10%, fisik 5%, dan keamanan hukum 10%. Kemudian terkait dengan temuan ada 20%, rupanya dibobot juga ini. Dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena kita mesti buka ya, jadi melalui workshop mungkin ya itu untuk mengenai implementasinya. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk sementara yang bisa kami sampaikan itu. Terima kasih Bapak Moderator. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Uripto dan Ibu Lina. Sepertinya materinya sudah sangat menukik, terutama untuk materi Ibu Lina. Kayaknya kita butuh sesi khusus Bu, workshop nanti. Kita akan adakan sesi yang lebih detail, langsung ke workshop, langsung ke kertas kerja Bu. Ya, Pak. Terima kasih Pak Uripto dan Ibu Lina. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Dikali sekian ribu orang dengan pengurangan, terus dengan nilai main-main korupsinya itu nggak seberapa lah kita katakan, kan sangat miris juga gitu. Itu aja sih saya yang perlu dipahami. Artinya ini juga jadi satu pengendali bagi kami bahwa dalam satu course itu ya nggak boleh ada berbeda gitu, harus sama visi kita, jaga masing-masing semua gitu. Jangan sampai ada yang lolos sehingga bisa merugikan semua gitu. Apa bisa kira-kira gitu persepsinya? Makasih Pak Urip sama Bu Lina. Pak Urip ya, sebentar. Jadi sebenarnya Pak, kalau tools untuk mendeteksi itu di whistleblower system itu sebenarnya kan di sana sudah disebutkan gitu. Kalau misalnya, jadi tinggal keberanian kita mengungkap gitu kan. Kan kadang-kadang toolsnya itu sudah disiapkan, tapi untuk masing-masing itu tidak berani memaksimalkan tools tersebut. Artinya ada tidak keberanian dari masing-masing orang itu untuk bisa saling mengingatkan melalui pengungkapan di dalam whistleblower system itu gitu. Itu kalau sistem itu jalan, artinya makanya sistem itu kalau yang dinilai sekarang Pak, seberapa jauh efektivitasnya sistem itu dapat memaksimalkan pengendalian itu.